Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Egas Edu. Di video ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membahas contoh-contoh soal ujian semester Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP ataupun MTS. Di video pertama kita sudah membahas 20 soal. Bagi kalian yang melewatkannya, bisa kalian klik di link deskripsi yang ada pada video. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertanyaan nomor 21. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. 1. Mengikuti pemilihan kepala desa. 2. Menanam padi di sawah pada musim hujan. 3. Menyisihkan uang untuk membantu sesama. 4. Berjualan makanan ringan di pasar tradisional. 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kegiatan manusia yang didorong oleh motif memenuhi kebutuhan ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 4, D 3 dan 5. Jawabannya adalah C, 2 dan 4. Pertanyaan nomor 22. Bagi pengusaha ada banyak hal yang harus diperhatikan agar perusahaannya tetap berjalan dengan lancar. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha ialah: A. Mengeluarkan biaya produksi setinggi-tingginya. B. Menerima pegawai sebanyak-banyaknya. C. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. D. Memproduksi barang dalam jumlah besar. Jawabannya C. Mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nomor 23. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut: A. Permintaan. B. Penawaran. C. Hukum permintaan. D. Hukum penawaran. Jawabannya adalah A. Permintaan. Nomor 24. Perhatikan gambar. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. B. Bila harga turun, jumlah yang ditawarkan bertambah. C. Bila harga turun, jumlah yang ditawarkan sedang. D. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan berkurang. Jawabannya A. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Nomor 25. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan disebut dengan pasar: A. Harian. B. Mingguan. C. Bulanan. D. Tahunan. Jawabannya A. Pasar harian. Nomor 26. Pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di suatu tempat disebut dengan pasar: A. Bulanan. B. Konkret. C. Abstrak. D. Tahunan.
Jawabannya adalah B. Pasar konkret. Pasar dibedakan menjadi dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret, penjual dan pembelinya bertemu langsung di satu tempat. Sedangkan pasar abstrak, penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung, tapi masih bisa bertransaksi. Contohnya seperti penjualan online. Nomor 27. Ada dampak positif dan negatif dengan adanya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini yang merupakan dampak negatif dari perkembangan iptek adalah: A. Dapat terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia. B. Dapat membuat kegiatan manusia lebih cepat dan mudah. C. Membantu perluasan dan pengembangan wawasan pengetahuan. D. Dapat menyebabkan terjadinya polusi udara, air, dan tanah. Jawabannya D. Dapat menyebabkan terjadinya polusi, baik di udara, air, dan di tanah. Biasanya disebabkan oleh pabrik-pabrik yang ada di lingkungan. Nomor 28. Pada masa praaksara, ada banyak peralatan yang sudah digunakan oleh manusia pada saat itu, seperti kapak persegi, gerabah, dan kapak lonjong. Alat-alat tersebut digunakan pada masa A. Bercocok tanam, B. Modern, C. Perundagian, D. Berburu dan mengumpulkan makanan. Jawabannya A. Bercocok tanam. Nomor 29. Perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan benda peninggalan kehidupan pada zaman A. Berburu dan meramu, B. Bercocok tanam, C. Berpindah-pindah tempat, D. Perundagian. Jawabannya adalah D. Pada zaman perundagian. Ini adalah gambar kapak yang terbuat dari logam. Pada masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang disebut zaman logam. Ciri-ciri zaman perundagian: pertama, berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja. Kedua, berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam untuk alat-alat upacara, biasanya senjata dan peralatan lainnya. Tiga, telah mahir dalam teknik bersawah yang baik. Jadi kampak ini salah satu contoh pada masa zaman perundagian. Nomor 30. Perhatikan gambar. Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang telah meninggal disebut A. Sarkofagus, B. Menhir, C. Dolmen, D. Waruga. Ini adalah gambar batu yang digunakan untuk pemujaan. Disebut dengan B. Menhir. Ini adalah contoh gambar menhir pada zaman dahulu. Lanjut kita ke nomor 31. Peradaban manusia telah mengalami beberapa masa, di antaranya pada masa prasejarah dan sejarah. Ciri dari zaman sejarah yaitu A. Masyarakat sudah hidup secara menetap, B. Masyarakat sudah mengenal tulisan, C. Adanya pembagian pekerjaan yang secara baik, D. Terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan. Jawabannya B. Masyarakat sudah mengenal tulisan. Nomor 32. Pada abad ke-5, masyarakat Indonesia sudah mendapat pengaruh agama Hindu.
Ini dibuktikan dengan adanya A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. B. Makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang. C. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam kehidupan sehari-hari. D. Masyarakat tidak menggunakan bahasa Melayu. Jawabannya adalah A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Nomor 33. Teori yang menyebutkan orang Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori A. Brahmana, B. Waisa, C. Ksatria, D. Arus balik. Jawabannya adalah D. Teori arus balik. Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose mengemukakan bahwa proses masuknya budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Masuknya agama Hindu disebarkan orang Indonesia yang telah berkunjung ke India. Nomor 34. Pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah A. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya. D. Pemimpin masyarakat yang dipilih adalah orang yang dianggap tua dan bijaksana. C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. D. Gelar yang dipakai pemimpin masyarakat adalah datuk. Jawabannya C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. Nomor 35. Perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada A. Munculnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha, B. Bentuk candi yang berundak-undak, C. Pembuatan arca sebagai perwujudan dewa, D. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Jawabannya adalah D. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Nomor 36. Ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yaitu A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Kutai, C. Kerajaan Pajajaran, D. Kerajaan Majapahit. Jawabannya adalah A. Kerajaan Tarumanegara. Nomor 37. Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke A. 7 Masehi, B. 8 Masehi, C. 9 Masehi, D. 10 Masehi. Jawabannya adalah A. Sejak abad ke-7 Masehi. Nomor 38. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Ini dikarenakan A. Adanya peraturan zakat dapat memperingankan beban ekonomi umat Islam. B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. C. Masyarakat untuk masuk agama Islam hanya membaca 2 kalimat syahadat. D. Agama Islam berkembang dengan mempergunakan wayang dan gamelan. Jawabannya adalah B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. Nomor 39. Perhatikan nama-nama kerajaan Islam di Indonesia. 1. Banjar, 2. Demak, 3. Ternate, 4. Banten,
Makassar. Pertanyaannya, kerajaan Islam di Pulau Jawa ditunjukkan dengan nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Jawabannya adalah C 2 dan 4. Kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Nomor 40. Karya sastra bercorak peninggalan masa dari Kesultanan Islam di Indonesia berupa kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia adalah A. Suluk, B. Badad, C. Hikayat, D. Panji. Adalah A. Suluk. Demikian tadi beberapa contoh soal ujian akhir semester mata pelajaran IPS kelas 7 SMP maupun MTS. Bagi kalian siswa kelas 7, bisa kalian simak dan pelajari untuk belajar mempersiapkan menghadapi ujian akhir semester di semester 2 ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.